Ayo menjelang duhur, nanya apa lagi? Sebisa-bisa habis jawab tapi. Nah, itu ilmu itu diamalkan, dipraktekkan. Buah solat itu apa? Rasanya seperti apa? Buah puasa itu apa? Rasanya seperti apa? Karena al-ilmu bil amalin kasajarin bila sama. Ilmu jika tidak diamalkan bagikan pohon yang tidak berbuah. Nah, berarti kalau kita ilmu solat diamalkan, buah solat itu apa? Rasanya seperti apa? Supaya apa? Kecanduan. Itu Habib senang itu menurut Syekh Ridun itu kan. Man lam yadhuq lam ya'rif. Tidak akan tahu jika tidak dirasakan. Sampai udah merasakan, kalau punya uang miliaran kawin lagi. Kita merasakan rumah tangga itu enak. Gitu. Cuma saya yang punya duit yang ada marah-marah lagi, angger gitu. Kata orang Sunda mah dipoyok di lebok. Kita marahin, kita tapi dipakai juga. Apa kata Allah nanti? Na'udzubillah. Saya pulang Jumat itu, Assalamualaikum sama istri. Seandainya dari Jumat sampai Jumat ini ada sikap bahasa tingkah yang kurang berkenan di hati, maafkan saya. Saya kurang melayanimu. Karena mama ini kebanyakan milik umat, kurang membahagiakan. Andaikan engkau tidak memaafkan, hasil ngajiku seperti tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Nangis istri. Sama mama, maafkan saya. Mama, barangkali Jumat sampai Jumat banyak salah, kurang berkenan di hati. Begitu melihat istri tidak enak, doakan, ya Allah jadikan istriku ahli jannah, ya Allah. Ini kalau sama istri tuh, kita jengkel, doakan ya Allah. Karena kalau kita jengkel, seketika Allah murka padanya. Semua malaikat murka padanya. Kita doakan di saat istri sedang enak kepada kita, ya Allah jadikan keluargaku, istriku ahli jannah, ya Allah. Kayakan kami dengan kaya yang sosial, ya Allah. Supaya apa? Kemarahannya tidak sampai kepada Allah murka. Jengkel sama anak, sama. Ya Allah, aku sayang pada anakku. Sekiranya engkau lebih sayang kepada anakku, jadikan anakku ahli jannah, ya Allah. Jangan marah-marah. Ya agar kalah pergi. Jangan. Betul. Apakah kita harus sabar sama begitu? Enggak, maksudnya kita tetap menasihati dengan baik sambil hatinya mendoakan, ya Allah jadikan anakku ahli jannah, ya Allah. Nasihat terus. Gitu. Maka lagi nyetaknya, coba lagi nyetak, udah tua mah susah. Lagi muda nih, lagi muda mau nyetak tuh inget. Oh ini perintah Allah. Gaul oleh istrimu dengan baik. Begitu berdoa Allahumma jadibna syaitan, begitu kita bersetubuhnya sambil jalan hatinya, merasakan dan bersyukur kepada Allah. Ini kenikmatan yang Allah berikan. Begitu nutfahnya keluar, gunungnya bitu, ceger, nutfah keluar tuh, ya Allah, di hati menjerit, Allahumma ij'alna minal muttaqin, waj'alna minal muqarrabin, waj'alna minal muhsinin, waj'alna minal muhibbina ilaika, waj'alna minal arifin. Atau setidaknya, ya Allah jika nutfah ini jadi anak, maka jadikanlah anak ahli jannah, ya Allah. Atau jadikan di mana nutfah ini jadi anak, maka jadikan anakku mutiara-mutiara yang engkau cintai, ya Allah. Kalau kita kan enggak, kayak Amroji, cegar, beres dulu gua. Ya pantas anak-anaknya jadi preman, minta uang nggak dikasih, ngambek. Ya, kayaknya bikinnya kayak Amroji itu. Coba sekarang pulang pengantinan, maafkan saya. Selama menyitak anak, nggak ingat sama Allah dan nggak mendoakannya. Salat sunat taubat.
maghrib, beres wirid, ba'diyah maghrib, beres ba'diyah maghrib sebelum pulang, salat sunat taubat. Usalli sunnat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ingat di hadapan Allah, kita manusia durhaka. Durhaka sama kedua orang tua. Banyak menyinggung, kurang menyayanginya. Dosa kita terhadap istri kita. Dosa kita terhadap mertua. Dosa kita terhadap anak yang suka marah. Jangan dianggap kita tidak berdosa sama istri. Masya Allah, dosa kita besar sama keluarga kita. Dosa kita sama saudara kita yang beda paham, selalu salah paham. Dengan teman, dengan tetangga, lebih kepada Allah. Di saat itu ya Allah, salli sunat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Surat pertama, rakaat pertama itu qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua al-ikhlas. Beres salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sujud lagi, Allahu akbar. Di situ menjerit. Satu, minta diampuni dosa perdosaan. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosaku ya Allah. Bayangkan dosa kita terhadap orang tua. Bayangkan dosa kita dalam rumah tangga, setiap saat perang dan masalah terus. Dosa kita kepada mertua. Bayangkan dosa kita dengan saudara kita yang selalu beda paham, sudut dan sebagainya, dengan teman, dengan tetangga. Lebih kepadamu ya Allah dosa. Jika aku tidak diampuni ya Allah, maka setan akan tertawa. Sementara nabimu, kekasihmu, nabiku dan guru-guruku akan menangis ya Allah. Sementara kau sayang padanya. Maka ampuni diriku demi kekasihmu, demi nabimu ya Allah, supaya mereka bahagia. Dan supaya setan, mereka menangis karena engkau benci kepada setan. Kemudian, ya Allah, jadikan keluargaku, turunanku ahli-ahli jannah ya Allah. Dan kayakan keluarga kami dengan kaya yang sosial ya Allah, supaya apa? Bisa bersedekah, berinfak, berzariah ya Allah. Baru setelah itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu 3 kali. Setelah itu selesai, Allahu akbar, selesai. Allah senang. Malam sebelum tahajud mandi. Mandinya selalu mandi taubat. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Begitu kejemur, ya Allah, ampuni semua dosa-dosaku lahir maupun batin ya Allah. Karena tanggal ini banyak menunjuk. Menyalahkan, menunjuk istri kau. Kau gitu, jangan. Dosaku banyak. Tanganku tidak amanah. Mungkin pernah mengambil hak-hak orang. Mungkin pernah menunjuk yang menyinggung perasaan orang ya Allah. Di saat mandi itu, dari mulai kepala ya Allah, kadangkala aku berpikir ngeres. Kepala aku merasa sombong menjadi dakocan. Besar kepala, garis miring sombong. Mulutku yang banyak bicara, gibah, namimah, fitnah, atau mungkin bohong, menghina, mencaci ya Allah. Ke perut ya Allah, mungkin banyak makanan yang kurang halal ya Allah. Ampuni dosaku, kakiku ya Allah yang telah melangkah dengan niat yang tidak baik dan sebagainya. Itu Allah senang, itu menjadi taubat. Wa anta khairul munzilin, karena engkau sebaik-baik memberi tempat yang mulia. Apa itu? Ampunan Allah. Itu Allah senang gitu. Nanti masalah itu akan dimudahkan, kegerisan akan ditenangkan. Kita kalah oleh nabi-nabi. Nabi Yunus mengakui, subhanaka engkau maha suci Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku ini orang yang zalim ya Allah. Nabi Adam mengaku dirinya zalim. Rasulullah tidak kurang dari 100 kali sehari semalam. Tapi umat Rasulullah istighfarnya saking jengkel. Astagfirullahaladzim. Teman-teman amat sih kau begitu istighfarnya jengkel. La ilaha illallah aja jengkel. La ilaha illallah Pak Hartono. Gak bener tuh orang. La ilaha illallah jengkel. Jangan Mas Hartono. La ilaha illallah kau anakku. Tidak, jangan. Ya Allah jadikan anakku ahli jannah. So, kalau sudah cerita itu, di mana kita ahli jannah? Jauh. Sholat kita yang terburu-buru, lupa sama Allah. Ini ingat-ingat sama Allah. Jengkel baik sholat tuh, Allahu Akbar. Sadar dia gak bener nih, ngeduluin gua aja. Gak bener nih. Dan sholatnya mikirin orang. Makanya ada suluk sholat. Bagaimana supaya khusyuk?
Itu ada itu suluk. Kita belajar nanti suluk. Nanti Habib persiapkan nanti kalau yang akan datang insya Allah dipersiapkan. Mungkin dari mulai yang penting-penting dulu lah. Itu beda kalau diniati beda. Ingat baik kalau diniati mah. Itu yang dialami Habib begitu. Jadi kita bukan menjadi hamba ilmu, tapi bagaimana ilmu kita praktekkan, melaksanakannya semata-mata karena Engkau Allah. Nanti seakan-akan Allah selalu bilang sama kita, hambaku berbicaralah kau dengan pembicaraan yang baik. Berbicaralah kau karena aku, bukan karena makhluk, karena hawa nafsumu. Di mana engkau melangkahkan kaki, mau usaha, mau pergi kemanapun, maka melangkahlah karena aku. Di mana kau pulang-pulanglah karena aku. Di mana kau menasihati istrimu, nasihatilah karena aku. Memberikan nafkahnya bukan karena istrimu, tapi melihat, memandang karena aku. Mencintainya bukan karena istrimu, tapi mencintai karena aku. Menasihati anak-anakmu karena aku, bukan karena anakmu, bukan karena hawa nafsumu. Nah, bagaimana kita menjadi ahli tauhid? Semua yang kita lakukan semata-mata Engkau Allah. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena melihat istriku, tapi melihat keagungan kebesaran Allah. Ini ada rezeki dari Allah. Ini ada rezeki dari Allah. Bukan dari kita. Kita itu cuma wasilah. Ini rezeki dari Allah. Kalau kita masa bodoh sama anak ini nasihatin udah kalau bahasa nafsunya udah capek gitu. Udah capek ya, jangan capek, sabar. Terserah aja mau gimana, itu gimana Bi? Boleh nggak gitu? Nggak boleh, kalau bahasanya boleh. Saking keselnya, udah lu mau gimana aja terserah lu gitu. Tapi jangan seperti itu. Tetap begitu datang ada waktu, ada kesempatan nasihati, dan selalu doakan, ya Allah jadikan anakku ahli jannah ya Allah. Karena sekalipun jengkel, siapa tahu nanti begitu jadi tua ahli jannah. Pernah ada tuh seorang pembunuh, tukang racun sampai membunuh 99 orang, ternyata jadi wali Allah. Ngopi dulu Mas. Ngopi dulu, nggak bisa tegang. Oh, ini diterima ini penyemnya. Pengalaman pribadi tuh Bi. Pengalaman pribadi. Oh gitu ya, iya percaya, Abi paham kira anaknya laki-laki. Saking keselnya dia. Sabar. Sebenarnya beliau mewakili yang lain juga. Ngopi belum Mas. Begitu Mas. Ya apa kelihatan itu. Wajah-wajah baik semua di Jakarta tuh. Baik sama dirinya. Asal dia ngomong ke istri. Ngaji tarekah itu ngaji hati, ngaji ilmu jiwa, jadi paham jiwa-jiwa yang baik deh. Ini soleh semua nih. Apa kebalikan, wallah alam. Jadi kewajiban mendoakan anak itu. Kewajiban kita menasehatinya, yang memberikan hidayah itu cuma Allah. Nanti selalu laporan, ya Allah, Allahumma jalna minal muttaqin, wa jalna minal muqarrabin, wa jalna minal muhsinin. Maka kalau melihat anak itu basatullah, atau kita di rumah melihat istri sedang masak, ya Allah jadikan istriku ahli jannah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Begitu melihat anak, ya Allah jadikan dia mutiara-mutiaramu yang kau cintai ya Allah. Selalu seperti itu. Setiap melihat anak di rumah, kita harus pergi, begitu pulang atau lagi ngelamun, ingat kepada anak, seketika doakan. Karena diingatkan oleh Allah pada hakikatnya supaya kita berdoa kepada Allah, bukan diingatkan, bukan diingatkan akhlaknya. Kurang ajar anak tuh, sambar juring tuh lah. Sambar juring, ya kena juring baik, galak. Ya Allah, ya Allah. Kalau saya pernah begini, waktu baru punya anak dua, kami tutup pada pintu begitu. Saya doa begini. Ya Allah, terima kasih kau telah kurniakan pada saya. Lucu-lucu gitu ya. Tapi saya khawatir dia jadi fitnah. Jika
Ya sekiranya nanti mereka akan dia dapat hak, wafatkan sekarang ya Allah. Itu saking terlalu pedenya sama Allah tuh. Tidak mau tanggung jawab. Bagus. Itu kan namanya diganti tuh, ada tuh anaknya itu. Tadinya Rogib apa? Rohib Robbani. Rogib Robbani. Diganti jadi Najib Khalil. Najib Khalil. Tuh Abi yang ganti itu. Ganti Najib. Karena badannya peot bae itu. Ganti. Karena mekar banget. Sama kan, tapi Abi sama pribadi waktu itu usia sanawiyah. Ya Allah, sekiranya diri ini di mana dewasanya membuat keonaran, membuat tidak maslahat manfaat, ya Allah matikan diriku ya Allah. Itu pernah berdoa begitu. Waktu sanawiyah waktu itu. Tapi ternyata doa begitu akhirnya maksiat baik. Pak Direktur kan kemarin barang mulai. Kata Abi udahlah cukup kau saja yang tahu. Malam datang sini sama kiainya. Salah Direktur itu. Kenapa bawa kiai? Sampean ceritakan. Abi maaf nih, berarti Anda tidak amanah. Aku takut tuh. Abi saya mohon maaf. Nggak. Itu saya maklum karena saking kebahagiaannya sampean. Sehingga ada merencanakan mau berangkat lagi pengen barang, kata Abi nggak mau begitu. Pokoknya ibadah karena bukan melihat apa-apa. Lillah, yang dikhawatirkan melihat keajaiban, nanti ke sana sama Abi juga nggak menemukan keajaiban. Nanti kau menyesal. Ajib ada itu di sana tuh. Main ke sumur itu, sumur apa? Goros tuh. Sumur Goros itu kan Rasulullah meminta, nanti kalau aku meninggal, kata Nabi, tolong mandikan dengan air sumur Goros itu. Akhirnya kita ke sana. Ternyata di sana banyak orang Arab padat gitu tuh. Itu lubang airnya cuma segini. Ada 2, 3 di sana. Nah ini lubang-lubang ini, di sana 1, nih orang udah bunder begini nih. Oh, saking banyaknya gitu. Ambil bawa aqua, udah dibuka, udah diminum, maksudnya buat ngambil itu. Mencobalah ke sini, nggak bisa itu. Orang pada nggak boleh gitu. Nunjuk ke belakang, suruh antri. Ya Allah, susah sepertinya. Tanpa pertolonganmu nggak mungkin bisa. Ngelamun gitu. Ternyata ini aqua ini ada nyabut. Orang airnya sudah Nabi itu. Diambil sama dia. Ini orang cuma satu-satunya itu air botol kosong gitu buat air itu diambil sama orang. Ternyata orang itu bisa menerobos. Habis cuma terbengong-bengong. Ada sudonnya. Itu botol saya gitu diambil. Ingat saya tuh ya Allah. Saya mungkin pernah berbuat seperti itu. Mungkin juga gitu. Ya, pengakuan gitu. Ternyata udah dia dapat itu pulang lagi. Dikasihkan. Setelah itu dia pergi. Saya menerimanya dengan bengong baik. Subhanallah ya Allah. Kau memanjakanku ya Allah, nggak usah repot-repot ini. Botol terbang sendiri itu di bawah orang. Udah dapat itu bawa sini. Itu air gorosnya dibagi 3 sama anak. Nah itu dimasukkan ke situ. Ya Allah buktikan apa? Jadikan saksi air ini siapa yang mandi di sini gitu. Itu sesuai dengan apa yang mandinya Rasulullah menjadi syafaat gitu. Dikasih kau itu apa? Kebak sana. Jadi kan bisa sodot sini, sodot sana. Tuh ajib di sana. Itu orangnya nggak ngomong apa? Enggak, cuma ngambil doang. Saya sudut itu.
Akhirnya mohon ampun ya Allah, aku sudah seuton sama orang. Jelas-jelas dia yang nggak ngomong masalahnya, nggak ngomong. Udah. Ternyata salah sangka sama orang, salah sangka sama Allah. Kayak kita sama anak, salah sangka, ternyata jadi ahli jannah. Ya Allah, nyesel juga saya seuton mulu sama anak. Husnudzon, yakin Allah akan memberi yang terbaik, yakin Allah akan memberi hidayah taufik. Husnudzon sama anak. Selalu doakan, begitu ingat doakan. Tapi untuk menuju sana kan kita bisa melihat ciri-cirinya. Misalnya dalam usia tertentu ini masih susah, apakah itu belum bisa berubah? Harus yakin, sekalipun melihat tanda-tanda, karena kita nggak tahu tanda-tanda. Ya, husnudzon terus lah. Kalau misalnya kita kan mau berpikir usia udah segini, udah mahasiswa, udah lulus, itu nggak belum berubah gratis gitu. Jadi kan kita masih ada harapan. Harus, Abi aja nggak tahu bisa ketemu orang Bekasi, orang Jakarta ini. Iya, di luar logika. Ketemu Kang Ade, ternyata Cana mau ke sini, kena kopinya enak, datang lagi aja. Husnudzon saja. Hidup itu di luar logika. Abi nggak ngerti, begitu nikah itu nganggur growth. Nggak paham Abi bisa punya pesantren, nggak paham Abi bisa punya majelis, nggak paham bisa punya mobil. Umroh aja gratis itu. Dikasih uang malah utuh di sana, malah dapat uang lagi. Itu luar logika. Ya tentunya kan ada perjalanan yang harus lakukan. Betul, husnudzon saja. Positive thinking. Karena Allah itu akan memberi sesuai dengan prasangkanya. Tentang dzonnya itu. Positive thinking. Mau nanya Habib. Saya punya anak 3 juga. Yang pertama kan maksudnya nggak sekuat sama adik-adiknya. Kan saya memang dulu cita-citanya itu biar anak ini yang punya lemah lembut itu ternyata kelembutan lembut gitu. Jadi kan saya kasih nama itu Arfi Latifah kan gitu. Oh ya, sesuai namanya Latifah, lembut. Apakah ada apa namanya? Bisa membangkitkan hati. Sholat hajat. Itu kan sholat kesusah. Ada sholat susah namanya hajat. Kau hajat apa aja yang baik-baik. Islam tuh indah. Abi punya anak mantu tuh semuanya pengangguran kurot. Gak ada yang kerja. Kuliahnya ya S1 lah. Pengangguran kurot. Punya pesantren. Ngebangun ngeruyuk. Yatim gratis. Kakaknya Kang Ade itu pengangguran grot. Orangnya latif, lembut. Punya cita-cita, ya Allah ingin punya pesantren. Bukti ya Allah dengan husnudzon. Bukti. Karena Kang Ade itu kakaknya Ki Daroji namanya itu. Orangnya lembut. Maka dipercayakan untuk ngurus Santi Putri. Karena kalau Abi ngurus Santi Putri habis semua tuh sama Abi tuh. Nah ini Ki Daroji kan dengan urusan Santi Putri. Karena orangnya kalem gitu. Sama ini Abi. Kan saya ini ada sedikit lagi bangun juga dalam pesantren itu. Kadang-kadang apa yang saya laksanakan itu justru teman-teman sedikit sendiri yang orang ngasih kendor itu. Bahkan dia itu kadang-kadang ngasih tahu, kamu pikirin nasibmu besok tua, anak-anakmu kan gitu. Kamu nggak bisa. Abi nggak mikirin masa tua anak-anak nah. Itu dia teman saya kadang-kadang ngasih kendor, kadang-kadang kayak lagi saya nggak berdoa itu kadang-kadang oh iya juga nanti saya ketemu bagaimana ya. Karena belum makan hati saya dan semua. Tapi kalau lagi semata ngapain gitu, ada juga mati sendiri saya. Mungkin ada
nasihat yang buat kami akhirnya semangat, nggak terpengaruh dengan teman-teman dekat saya? Justru kita ngaji itu supaya yakin. Saya nggak mikirin teman-teman memberikan nasihat ya kita terima semua. Kita tetap menghormatinya, iya dan sebagainya. Ya teman-teman dulu waktu Abi nganggur itu, "Dah Kang jangan wirid baik," katanya. Tidak akan dapat uang ladang wirid. Tapi dia ngajak kagak. Mun ngomong begini mah yaudah Kang sama saya aja usaha. Ini mah enggak, cuma nasihatin doang. Saya pikir daripada saya nganggur nggak karuan, mending wirid. Mending sholat hajat, sholat duha. Yang habis nggak ada kerjaan. Musuh pertama kan waktu itu biasanya orang tua. Aduh, punya mantu makan tasbih doang terus. Ya umpama, ini mah umpama. Nganggur grot itu. Tapi dengan keyakinan husnudzon kepada Allah. Karena taman banyak. Dia sering silaturahim ke sini sambil nasihatin saya. Nah, masyarakat ini berpikirnya lain. Wah, kayaknya Pak Ustadz ini ngedukun deh. Nah, itu dari situlah masyarakat pada minta air. Anaknya nangis minta air ke kita. Anaknya nangis malam-malam nyusul kita. Karena banyak teman yang silaturahim. Nasihatin saya supaya rajin usaha. Masyarakat pandangannya beda. Karena penyanyi nyantri meren gitu. Wah, disangka aja di Ustadz banyak tamunya nih. Akhirnya rame. Itu di luar logika. Sampai sekarang lah sampai datang ke sini. Gara-gara bingung gitu. Itu cara Allah. Nah, cuma digunakan bagaimana ini hikmah ini jadi dakwah. Akhirnya mempelajari ilmu tarekat juga. Akhirnya semua tamu-tamu diarahkan supaya ngaji tarekat ke sana. Saya nggak ketakutan ngehilang jamaah. Diarahkan semua jamaah itu, ayo ngaji tarekat sana ke Cirebon, ke guru Abi. Syekh Muhammad Dalwi bin Syekh Ahmad Bakri bin Syekh Tolhan. Ternyata setelah itu yang ngaji makin banyak.